masih muda dan tidak mau kalah, itu tidaklah salah. Bahkan itu bukanlah sebuah masalah. Kita akan bahas. Setelah video-video sebelumnya kita fokus kepada sebuah pembahasan tentang atau terkait circle atau ruang lingkup pekerjaan, kita akan kembali membahas tentang ruang lingkup luas atau ruang lingkup lebih tepatnya tentang sekitar lah. Nah, kali ini yang coba ingin aku uraikan atau aku sampaikan teman-teman, banyak sekali kita melihat anak-anak atau kaum muda yang fase remaja ke dewasa ya, itu masih muda dan tidak mau kalah. Dan itu menurut aku adalah sebuah hal yang wajar. Yang mana fase-fase muda adalah fase di mana fase keegoisan itu di atas segala-galanya. Itu juga seiring dengan mereka yang haus informasi, pengetahuan baru, bahkan keinginan mencipta pilihan-pilihan yang paling proporsional menurut mereka sendiri. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar. Mengapa aku bisa menyampaikan ini? Karena aku menyadari bahwa aku pernah melalui dan melewati fase ini. Fase di mana-mana di saat kita merasa pilihan kita adalah pilihan yang terbaik, di mana keputusan kita atau langkah kita adalah langkah yang paling proporsional menurut kita. Dan seiring berjalannya waktu, ternyata banyak hal-hal egois yang harus kita tekan, yang harus kita seimbangkan dengan keadaan untuk menjalani kebutuhan kita, seperti itu. Karena rencana itu sering tidak sesuai dengan kejadian atau fakta yang terjadi di lapangan. Tapi proses berjalan ini itu proses juga yang membuat kita moga-moga bisa jauh lebih dewasa. Proses adaptasi kita, evolusi kita, perubahan kita dari satu hal ke hal yang lain. Seperti yang kita sering lakukan, tempat yang berbeda atau tempat yang baru itu pasti berbeda dengan tempat yang lama, dan suasana yang baru juga akan menciptakan masalah yang baru dan memunculkan pengalaman-pengalaman yang baru. Itu yang aku selalu sepakati dan aku pahami. Dan tidak salah juga, lagi-lagi di saat masa muda ini orang-orang sering merasa tidak mau kalah. Karena ini adalah fase di mana remaja menuju dewasa, yaitu fase puncak-puncaknya proses aktualisasi diri, seperti orang itu ingin dihargai, orang ingin didengarkan opininya, orang ingin diikutin kemauannya atau keputusan bahkan pilihannya. Terus juga orang-orang itu butuh pengakuan akan sekitarnya tentang keberadaannya yang harus disepakati dan diikuti, terutama sebuah opini dan tindakan yang biasanya diharapkan dapat disetujui. Namun ada sebuah masalah yang bisa terjadi di sini adalah baper. Kebaperan yang sering terjadi pada baik itu orang tua atau mungkin orang dewasa, yang mana sering merasa bahwa pikiran-pikiran anak-anak muda ini adalah pikiran-pikiran anak-anak yang tidak logis, yang terkadang hanya memikirkan konsep berpikir dia tanpa berpikirkan realita di lapangan. Maka tidak heran jika kedewasaan seseorang itu memang sering dibenturkan dengan seberapa banyak dia bermain di lapangan, seberapa banyak dia berkontribusi di jalan. Dalam arti jalan sini adalah pengalaman langsung ke baik masyarakat, ke kehidupan keluarga segala macam, untuk lebih cepat membuat pikirannya yang semakin pikiran merasa langsung turun ke lapangan gitu, bukan hanya sekedar opini. Karena terkadang opini atau gebrakan-gebrakan besar yang ingin dilakukan kaum muda ini tidak sejalan dengan orang-orang, karena dia hanya membuat sebuah gebrakan, dia membuat sebuah inovasi tanpa melihat sebenar-benarnya di lapangan atau kondisi lapangan seperti apa. Itu yang sering terjadi miskomunikasi menurut aku saat ini. Maka tidak heran jika orang-orang tua, sekali lagi, atau orang-orang dewasa dibanding kaum muda ini lebih sedikit baper kepada anak-anak kaum muda yang berapi-api tapi dirasa tidak memiliki dampak atau tidak memiliki kontribusi nyata seperti itu. Itu masih PR kita bersama, meskipun kita sering lihat arah-arah pergerakan mungkin ya teman-teman para aktivis kaum muda, khususnya mahasiswa, mulai ingin mencoba merangkul atau berusaha untuk terlihat benar-benar di masyarakat.
Tapi memang masalah utamanya adalah skeptisnya si masyarakat terhadap gerakan-gerakan ini masih menjadi PR kita bersama. Terutama bagi orang tua itu kan sulit dikasih tahu kalau misalkan dia merasa selama aku menjalani hidup berpuluh tahun ini konsep yang aku pakai ini, dan kamu tiba-tiba hadir dengan konsep yang baru yang kamu tawarkan tapi tidak sebenar-benarnya itu sesuai dengan kehidupan, maka tidak akan didengarkan. Maka untuk para kaum muda ya caranya adalah buat semua itu harus menjadi logis dan mungkin harus memiliki dampak dan bahkan harus memiliki data dan fakta di lapangan seperti itu. Maka pilihan yang aku pilih adalah tidak baper kepada kaum muda, karena itulah yang harus dikontrol untuk bersikap kepada mereka. Karena lagi-lagi mereka ini sedang berproses, jadi kita hargai proses mereka dan mari kita dukung seharusnya. Terutama orang-orang yang kreatif, orang-orang yang berinovasi, orang-orang yang beri aspirasi yang cukup besar, pengaruhnya dampaknya kepada masyarakat luas. Contohnya terhadap kasus mural kemarin yang katanya itu merupakan tindakan yang melanggar hukum, kata Valdo Maldini. Maka di saat memang mereka salah, beri alasan yang logis, beri opini yang logis, statement yang logis, argumentasi yang logis sesuai dengan data dan fakta untuk membuat mereka sadar bahwa oh iya ternyata pilihan aku kurang tepat. Jadi aku harus menerima dengan lapang dada kesalahan atau hal yang harus diperbaiki ke depannya dalam langkah khususnya. Tapi hal yang menarik yang ingin aku bagikan ini, kenapa sebenarnya aku ingin bahas ini, karena ini aku sedang saksikan di adik-adikku ya. Jadi adikku satunya itu di usia-usia kuliah, satunya di usia-usia SMA, mau lulus SMA. Jadi di situ aku cukup melihat adik-adikku yang sering beropini, menyampaikan pendapatnya. Terus kadang kita membahas satu hal kecil, terus kita jadikan itu diskusi terbuka. Sekalian informasi, aku ini orang yang menghindari perdebatan, bukan berarti aku merasa tidak percaya bahwa apa yang aku perjuangkan atau apa yang aku sampaikan itu benar, tapi aku memilih untuk segala sesuatu itu bisa diomongkan secara data dan fakta saja untuk memberi kejelasan seorang bahwa mungkin saja opiniku itu lebih tepat daripada opinimu, tanpa menyalahkan opininya ya, karena opini itu tidak pernah salah. Nah itulah yang aku coba lakukan ya adik-adikku. Jadi aku berdiskusi sama mereka. Saat mereka melemparkan opini, aku lebih banyak mendengarkan. Saat mereka melemparkan pendapat, aku lebih banyak mendengarkan. Namun pada saat aku memiliki opini yang lain yang lebih logis, yang memiliki data dan fakta, ya aku coba sampaikan. Dan biasanya ujung-ujungnya berakhir dengan jalan keluar, solusi yang kita cari sama-sama, yaitu kita mencari yang mana lebih proporsional lagi, yang mana lebih sesuai dengan keadaannya, tanpa harus memaksakan opini kita harus disetujui. Jadi demokrasi menurut aku bisa dibangun dari kita kepada saudara-saudara kita, kita kepada orang tua kita, atau kita kepada sekitar kita, atau kita kepada pasangan kita. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang tidak menyukai perdebatan dan merasa opini seorang itu tidak yang salah, ya pilihan yang tepat adalah kita saling menerima satu sama lain, tapi saling membenarkan. Ketika suatu itu hal yang salah, kita harus luruskan. Dan yang terpenting adalah rasa saling menghargai akan putusan dan pilihan orang. Terima kasih. Saya Muhammad Ruman, salam keren Norbert. Peace.